Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosbanan Dewi dengan NIM 080. Saya akan menjelaskan tentang koagulasi protein. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama itu ada alatnya gelas atau wadah mika kecil, pipet tetes, sendok atau garpu. Sedangkan bahannya telur mentah, cuka, garam, alkohol, air, deterjen atau sabun cuci piring. Cara kerjanya, yang pertama, 6 buah wadah reaksi disiapkan. Putih telur dimasukkan ke dalam masing-masing wadah, kurang lebih 30 ml atau sekitar setengah bagian putih telur untuk setiap gelas. Yang kedua, 10 tetes cairan dimasukkan ke dalam masing-masing wadah secara terpisah. Wadah 1 cuka, wadah 2 deterjen, wadah 3 alkohol, wadah 4 garam, wadah 5 air, wadah 6 tidak ditambahkan apapun. Yang ketiga, putih telur dikocok atau diaduk bersama bahan-bahan yang ditambahkan pada gelas 1-5. Yang keempat, jika ada perubahan diamati dan dicatat. Yang keenam, pada wadah kelima dipanaskan campuran putih telur apa yang dapat Anda amati. Yang keenam, putih telur dalam gelas ke-6 dikocok dengan cepat, diamati dan dicatat. Adapun hasil percobaan, yang pertama itu ditambah cuka dan diaduk. Putih telur ditambahkan cuka dan diaduk menghasilkan busa warna putih. Telurnya menjadi sedikit pucat atau cenderung berwarna putih, dan perubahan tekstur pada putih telur menjadi cair dibandingkan dengan putih telur sebelumnya. Yang kedua, ditambah deterjen atau sabun cuci piring dan diaduk. Putih telur yang dicampurkan oleh deterjen dan diaduk, putih telur menghasilkan busa yang lebih banyak. Selain itu terjadi perubahan warna pada putih telur, berubah sedikit lebih pucat dan teksturnya pun menjadi cair. Wadah ketiga, ditambah alkohol dan diaduk. Pada wadah ketiga menghasilkan busa yang banyak. Ketika putih telur yang dicampurkan dan diaduk oleh alkohol, terjadi pengendapan protein. Wadah keempat ditambah garam dan diaduk. Pada wadah keempat menghasilkan sedikit busa ketika putih telur yang dicampurkan dan diaduk oleh garam. Tidak terjadi perubahan warna dan tekstur pada putih telur. Yang kelima, ditambah air dan diaduk. Pada wadah kelima menghasilkan sedikit busa ketika putih telur yang dicampurkan dan diaduk oleh air. Tidak terjadi perubahan warna dan tekstur pada putih telur. Yang keenam, ditambah air dan diaduk lalu dipanaskan. Perubahan pada putih telur yang ditambahkan air dan diaduk kemudian dan dipanaskan berubah tekstur menjadi padat dan berwarna menjadi pekat. Pada wadah ketujuh dikocok cepat. Pada wadah ketujuh putih telur dikocok dengan cepat, terjadi pengembangan busa dan peningkatan volume. Jadi pada wadah pertama, putih telur dicampurkan dengan cuka. Ketika diaduk, cuka akan bereaksi dengan protein pada putih telur, menghasilkan perubahan warna dan tekstur. Putih telur akan menjadi lebih cair dan warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Reaksi ini disebabkan oleh asam cuka yang menghancurkan ikatan protein dalam putih telur, membuatnya menjadi lebih mudah larut. Pada wadah kedua, putih telur dicampurkan dengan deterjen. Ketika diaduk, deterjen akan bereaksi dengan protein pada putih telur, menghasilkan perubahan warna dan tekstur. Putih telur akan menjadi lebih cair dan warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Reaksi ini disebabkan oleh surfaktan dalam deterjen yang menghancurkan ikatan protein dalam putih telur, membuatnya menjadi lebih mudah larut. Pada wadah ketiga, putih telur dicampurkan dengan alkohol. Ketika diaduk, alkohol akan bereaksi dengan protein pada putih telur, menghasilkan perubahan warna dan tekstur. Putih telur akan menjadi lebih cair dan warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Reaksi ini disebabkan oleh alkohol yang menghancurkan ikatan protein dalam putih telur, membuatnya menjadi lebih mudah larut. Pada wadah keempat, putih telur dicampurkan dengan garam. Ketika diaduk, garam tidak akan bereaksi dengan protein pada putih telur, tetapi akan menghancurkan struktur kristal air dalam putih telur. Warna putih telur tidak akan berubah, tetapi teksturnya akan menjadi lebih lembut. Pada wadah kelima dan keenam, putih telur dicampurkan dengan air. Ketika diaduk, air tidak akan bereaksi dengan protein pada putih telur, tetapi akan menghancurkan struktur kristal air dalam putih telur, membuatnya menjadi lebih cair. Warna putih telur tidak akan berubah, tetapi teksturnya akan menjadi lebih lembut. Namun setelah dipanaskan terjadi perubahan pada putih telur, yaitu berubah tekstur menjadi lebih padat dan warnanya berubah menjadi lebih pekat.
Pada wadah terakhir atau wadah ketujuh, ketika putih telur dikocok dengan cepat, terjadi pengembangan busa dan peningkatan volume. Ini disebabkan oleh adanya protein dalam putih telur yang mengikat udara ketika dikocok. Proses ini secara fisik memecah molekul-molekul protein dalam putih telur, membentuk struktur baru yang stabil dan berongga, yang memungkinkan penahanan udara di dalamnya. Hasilnya adalah tekstur yang kaku dan mengembang yang sering digunakan dalam pembuatan merungi, sofol, dan berbagai hidangan penutup dan kue lainnya.